positioning keluarga gue di ekonomi itu lagi goyang lah. Krisis moneter bisa dibilang. 17 tahun nih, terus gue kerja yang literally kayak kerja di korporasi yang kayak 8 to 5, Senin sampai Jumat. Hi, it's me, your Uncle G. It's me. Balik lagi sama Uncle G dengan ya gue biasanya bilangnya hi it's me or Uncle G, tapi ya lu udah pada tahu lah. Dan kali ini Uncle ngundang orang yang menurut Uncle tuh nyentrik orang ini. Karena apa? Dia seorang entrepreneur, Gen Z, CEO-nya Naga, dan dia tuh berbisnis di entrepreneurnya tuh di bisnisnya K-popers nih, tapi lebih ke F&B yang lagi lumayan viral di Tebet lah. Tapi daripada gue kebanyakan cincong, dan dia sebenarnya ada beberapa latar belakang yang menurut gue unik nih buat kita eksplor bareng dan ngobrol-ngobrol seru lah hari ini lah. Tapi biar lebih afdol, ya kenalan orangnya langsung lah. Silakan. Halo Gantar, halo gue Dirham, hai semuanya. Ini pendengar lo namanya apa nih? Apa? Pendengar lo namanya apa? Apapun yang lo pengen, men. Ya, Uncle G. Ponakan-keponakan, ya, niece and nephew. Kan baby ya? Kan gue naughty uncle kan? Gue naughty uncle kan? Aduh. Oke, gimana kabar gue baik, kabar lo gimana Gantar? Kabar gue juga baik, tapi sharing dulu dong, latar belakang lo tuh kayak apa sih? Maksudnya biar tak kenal maka tak sayang sebelum kita mulai ke ngobrol-ngobrol kita lah. Sebenarnya latar belakang gue apa ya, bisa dibilang gua... Sudah menikah kan lo dengan cincin lo di sini? Oh enggak, ini gimmick aja. Takut soalnya gue suka digodain gitu, enggak bisa deh. Sebenarnya latar belakang gue bisa dibilang gue mas-mas biasa aja sih sebenarnya. Cuman basically gue kuliah komunikasi, konsentrasi gue adalah PR. So dari sana gue banyak belajar bahwasanya berawal dari sana gue punya banyak hal yang gue punya sekarang dan melatar belakangnya itu gitu loh. Dari 2000 long story aja lah ya, 2019 gue udah mulai masuk dunia entertain dengan punya salah satu IP yang gak bisa gue sebutin di sini. Dari sanalah gue memulai karir gue gitu loh, sampai sejauh ini gitu. Dari sana, gue pernah bikin dating apps waktu itu, cuman bottleneck. Yeah. Mungkin kalau ada yang tahu namanya audio dating apps benefits, tahu? Terus dari sana gue juga melihat banyak opportunity buat 2024 kemarin, which is tahun ini di hajatan politik. Gue ada media politik namanya komisi.co, dan seperti halayak Gen Z kebanyakan butuh healing, cuman healing gue di dunia malam, ya kan? That's why gue butuh coping mechanism untuk bikin suatu tempat atau suatu pelarian, which is ya buat nyanyi-nyanyi, karena gue juga di karaoke, gue punya IP namanya Dipandu Karaoke gitu kan. Jadi sanalah terbentuk suatu ide, jadinya gue bikin suatu tempat community hub, especially di basicnya adalah gue di K-pop man ya, namanya yang lagi happening di Tebet namanya adalah Nore, gitu Gantar. Mantep Brody, banyak banget ternyata yang lo lakuin ya, tapi ya lo tetap bisa waras, yang penting ya. Lo tetap bisa waras, stabil, dan dari banyak hal yang lo lakuin, ya gue cukup apresiasi lah. Asik. Karena lo tetap ngebawa vibes, yang penting asik dan seneng-senengan. Buat apa kalau misalnya lo banyak hal yang lo lakuin, terus lo megang duit banyak tapi lo gak seneng, tapi ya lo tetap ngebawa vibes, itu yang gue cukup respect dari lo sih. Yeah, jadi gue langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih permasalahan yang bikin lo triggering dan gemes banget yang ada di sekitar lo nih? Sebenarnya kalau permasalahan tuh sebenarnya banyak ya. Karena gue yakin setiap orang hidup tuh pasti punya masalah gitu loh. Pasti. Pasti punya masalah. Kalau nggak bosan bro, sebenarnya kalau nggak ada masalah juga. Berarti kalau lu nggak ada masalah, berarti ya lu nggak hidup anjing. Make sense. Iya kan? Tapi yang gue lihat adalah ya, ini kalau berkaca dari gue adalah orang yang sangat, apa ya, bisa dibilang ambivert. Jadi ketika gue ada masalah, gue adalah tipikal yang lebih melihat ke dalam gue gitu loh, bukannya keluar. Cuman coping mechanism gue adalah ketika gue ada masalah, pasti gue butuh substitute untuk keluar dari masalah itu, dan kayak ya butuh ya healing tipis lah gitu. Cuman kalau dilihat dari permasalahannya adalah sekarang banyaknya hal orang, kalau dari pengalaman gue ya, banyak orang tuh nggak punya tempat cerita aja sih. Lu ngerasa gak sih kayak banyak hal yang sebenarnya mereka punya keluh kesah gitu. Cuman orang tuh kadang
at least atau malu, either nggak mau cari tahu dan nggak semua orang tuh bisa ngerti gitu loh. Ada orang yang cuma nanya sebatas kepo gitu, bukan lu berarti Bukan mau tahu, bukan mau denger. bukan mau dengar dan aware sebenarnya, cuman lu sebatas kepo untuk tahu masalah orang dan lu juga kayak ya lu nggak ngebantu apa-apa gitu loh. Cuman ya at least pasti setiap orang harus punya satu orang yang bisa jadi tempat cerita lah menurut gue ya. Dari segi permasalahan ya menurut gue, karena menurut gue signifikan setiap orang tuh punya masalah banyak dan kita nggak tahu gitu loh, kecuali ya karena gue tipikal orang yang cuek dan gue paling nggak suka ketika gue ngurusin masalah orang, apalagi orang ngurusin masalah gue gitu loh. Lo gak suka ada orang yang campur tangan lah? Iya, gue paling anti itu sama orang-orang even ya, which is lu kenal gue enggak atau gitu, tapi lu judging atau itu tuh udah kayak red flag nih orang. Red flag. Dan itu gue. Nah, kalau lo berkenan ya, dulu masa kecil lo dulu gimana sih men? Maksudnya yang ngebentuk diri lo yang sekarang tuh masa kecil lo dulu gimana? Sebenarnya kalau masa kecil gue Keluarga lo pun juga gimana dulunya? kalau masa kecil gue ya selayaknya anak kecil aja. Gue di umur yang sekarang di 24 tahun ini bisa gue akuin gue adalah orang yang kecepatan sekolah. Jadi gue lulusan SMA 2017, which is gue seangkatan dengan kakak angkatan 1 tahun di atas gue gitu loh. And then ya udah. Lo Axel nggak sih atau kecepatan aja? Enggak, kecepatan aja. Cuman ya untungnya gue bisa ngikutin gitu loh. Dan dari segi keluarga, ya gue keluarga cemara termasuk gitu loh. Bokap nyokap gue lengkap, gue punya adik gitu. Cuman Lo paling tua ya? gue anak pertama gitu loh. Yang bisa ngebentuk gue sekarang yang adalah bahwasanya gue nggak tahu ya, gue nggak menyalahkannya juga karena mungkin juga dari faktor orang tua gue yang mungkin didiknya seperti itu. Karena gue akui karena gue bisa menilai orang tua gue itu terlalu konservatif menurut gue. Yap. Dan gue untuk dilihat untuk mengikuti zaman sekarang, gue nggak bisa mengikuti hal-hal seperti itu gitu loh. Nggak ada beberapa hal yang selalu terbentur sampai akhirnya gue terbentuk untuk kayak Oke, kayaknya ada beberapa hal yang ada benernya, cuman gue nggak bisa menurut lu bener dan menurut gue kadang nggak 100% bener untuk bisa dilakuin itu gitu. Seperti halnya larangan-larangan ya, dengan ya which is yang kayak keluarga ya. Tapi pada akhirnya itu yang ngebentuk gue untuk bisa berpikir secara jauh, memiliki helikopter point of view lah ya. Jadi atas bahwasanya kayak gue nggak bisa hidup dengan double standar gitu loh. At least gue harus bisa, lo kadang bisa lurus, kadang bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kayak ya benar-benar lo bisa mencari suatu hal yang opportunity. Karena gue tipe orang oportunis ya. It's okay. Asalkan sama-sama menguntungkan untuk dua pihak. Iya, karena gue adalah orang yang suka bernegosiasi gitu loh. Shifting ke pertanyaan menurut gue nih agak lumayan ice breaking lah. Karena menurut gue nih halnya seru. Lo main game gak, Hab? Game Game apa? Kalau misalnya lo main, lo main game apa? Kalau sekarang yang gue lagi mainin itu ya, ini nggak spesial tiap hari gue main ya. Gue sekarang lagi main Point Blank karena gue kayak Anjing Point Blank yang dulu. Iya, itu jadi di kantor komisi itu ada satu PC produksian yang ada game PB-nya. Gitu. Online kan? Online. Dan gue sangat apa ya? Kadang gue kesana kayak ya udah gue main PB gitu loh. Nah terus dari zaman SMA ya gue main game ya, gue pasti main game mobile lah ya. Pasti ya siapa sih nggak main Mobile Legend gitu. Udah sih PUBG gue nggak terlalu suka karena terlalu pusing. Gue harus nyari musuhnya gitu. Kalau ML kan masih gampang ya. Gitu. Sampai sekarang sih ya udah gue nggak terlalu gamers banget sih. Kapan Dirham menyadari kalau lu tuh udah bukan anak kecil lagi dan lu udah dewasa? Di momen apa? Lu tuh udah anjing, gue bukan anak kecil lagi, gue udah gede anjing, gue udah dewasa. Sejak gue lulus SMA sih. Karena gue lulus SMA 17 tahun gue langsung kerja gitu loh. Hah? Kerja di? BCA. Di bank. Gua Customer jadi service? Teller. Oh iya? Yeah. Berapa lama? 3 tahun. Anjing. 3 tahun. Tapi ya lu lumayan belajar hospitality, how to make this kind of manner, attitude, etiquette. Itu nggak sih yang lu pelajarin di BCA? Betul, of course itu hal-hal mendasar yang secara korporasi yang gue dapetin banyak dari itu dan top buat PT Bank Sentral Asia gitu. Pada saat itu gue to the point aja kayak karena pada saat 17 tahun 18 tahun gue adalah gue positioning keluarga gue di ekonomi itu lagi goyang lah. Krisis moneter bisa dibilang. Ya gue bukan ngejual sedian, cuman gue fakta. Dan hal itu yang ngebuat gue untuk bekerja. Karena which is waktu itu ketika gue mau kuliah pun, gue sempat nggak ada uang gitu untuk kuliah gitu. Karena gue kuliah ya tujuan gue kuliah adalah ya gue kuliah untuk belajar dan ya udah gitu. Dan gue sambil kerja pada situ. Dan itulah fase dimana kayak 17 tahun yang kayak anjing gue 17 tahun nih terus gue kerja yang literally kayak kerja di korporasi yang kayak 8 to 5 Senin sampai Jumat.
terus Sabtunya lu kuliah gitu. Dan itu Oh, lo ngambil kelas karyawan? karena nggak bisa gitu. Karena kalau if gue ngambil malam itu sangat amat capek banget gitu. Apalagi kayak itu lah nasabah biasanya kan banyak kan, Banyak which is banget. bagus gitu. Dan sebagai pekerja ya ada fase-fase ya ada down atau lagi capek, mood nggak baik, ketemu hari ya banyak lah. Jadi ini dari situlah gue ngerasa kayak oh ini adalah proses pendewasaan gue gitu loh. Dan gue makin dari situ gue makin belajar bahwasanya kayaknya secara fundamental ketika gue di BCA udah oke nih gitu kan. Jadi dan gue ngerasa kayak gue harus lebih berkembang lagi. That's why gue dari 2019 udah mulai bikin konten, bikin podcast dan lain-lain. Kebentuklah sebuah network yang sekarang gue punya gitu. Nice. Kenapa? Lo ngelakuin apapun yang lo lakuin sekarang dan lo ada nggak pesan buat teman-teman yang nonton lah? Pesan-pesan gue adalah apapun yang lo lakukan sekarang, even itu progres yang gak signifikan, tetap lakuin aja. Yang penting dari satu tangga yang lain juga ada butuh proses. Tapi at the end of the day, ketika apapun yang lo udah lakuin, apapun yang sudah lo manifestasikan, apapun yang sudah lo doakan, itu akan ketemu jalannya, Jor. Percaya sama gue. Apapun hal yang negatif, pasti ada sisi positif yang bisa lo ambil. Camkan gitu. Jadi jangan selalu melihat sesuatu negatif, selalu negatif. Karena pasti ada sisi positif yang bisa lo ambil dari sana. Dan by the way, thank you banget buat Timeless Star, kolaborator dari program ini. Timeless ya Nabe? Timeless Star. Asik sih. Kolaborator dari podcast ini di Shining Stars, dan kita juga ada di studionya Starship Studio di Fatmawati. Yang kalau FOMO dan mau segera punya si Timeless Star ini, langsung aja klik link yang ada di bio maupun juga di description dan pakai special code voucher dari Uncle G biar dapat harga spesial. Gue thank you banget dan apresiasi total banget Dirham, dan sebagai kenang-kenangan dari kita pengen kasih t-shirt Anjay. yang seperti yang gue pakai sekarang karena edgy banget dan skena Gen Z, karena asik, fittingnya juga oke, tapi ya biar baik lagi, biar lo nge-judgment aja. Mantap. Gua Uncle G. Gua Dirham Andira. See ya. Bye. Bye-bye.